Hai semuanya, kembali lagi di Dia Zara. Hari ini saya tergerak untuk membacakan energi melalui kartu tarot dan oracle cards yang ada di depan saya sekarang ini. Dan di sini tidak memiliki spesifikasi atau tema mengenai pembacaan energi kamu. Jadi ikuti intuisi kamu saja, hati kamu cenderungnya ke pile yang mana, nanti akan diinfokan. Saya mencoba menginterpretasikan yang kartu-kartu ini ingin sampaikan melalui saya untuk kamu. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan kalau ada hal-hal yang buruk, mohon jangan diambil, dibuang aja yang buruknya. Kalau yang baiknya, silakan kalian bisa ambil. Dan apabila ternyata pembacaan reading ini, pembacaan kartu ini ternyata tidak beresonansi energinya dengan kalian, kalian nggak usah paksakan. Coba kalian bisa pilih pile yang lain, atau bila memang tidak ada pile yang beresonansi atau memanggil kalian dan tidak menceritakan situasi kalian saat ini, sebelumnya atau kedepannya, berarti pembacaan ini bukan untuk kalian. Jadi energi yang terserap di kartu ini bukan energi kalian. Yes, kita mulai aja ya. Ini pile nomor 1 dan yang ini adalah pile nomor 2 dan ini pile nomor 3. Silakan kalian pause atau men-stop dulu videonya buat kalian memilih kartu mana yang memanggil kalian. Bisa kalian pilih salah satunya, salah keduanya, atau salah ketiganya, atau salah semuanya. Itu terserah kalian. Oke, sekarang nggak terlalu berlama-lama, kita langsung aja masuk ke pile 1 ya. Halo pile 1, kembali lagi ke Dia Zara. Sebelum saya baca, saya mau mengingatkan jika ternyata ada hal-hal yang baik, silakan kalian ambil dengan senang hati. Kalau misalnya memang ada hal baik atau ada hikmahnya buat kalian, tapi kalau misalkan ada hal yang buruk, saya mohon maaf dan jangan diambil ya, dibuang aja. Jangan diambil hati, dibuang aja. Gak ada niat sama sekali. Di sini kita happy-happy aja ya, having fun aja. Kalau tidak beresonansi atau vibrasinya ternyata nggak memanggil kalian dan situasinya ternyata nggak seperti yang kalian rasakan saat ini sebelumnya, itu kalian jangan paksakan. Berarti pile ini bukan untuk kalian, kalian bisa mencoba pile yang lainnya. Tapi kalau misal pile yang lainnya juga tidak beresonansi, berarti di sini energi kalian belum tertarik di pembacaan energi saat ini. Oke, pile 1 kita lihat ya. Bismillah. Oke, ada kartu dreams. Ya, berarti mimpi ya. Ada impian-impian. Ada kartu 5 of swords. Ada kartu 3 of wands. Ada kartu the star. Ada kartu 5 of cups. Oke, ada kartu home and fox. Kelihatan nggak? Oke. Dan satu lagi ada kartu angel of balance. Ya. Di sini, wow, tadi waktu pas saya shuffle itu apa ya? Mencampur, mengocok, ya. Shuffling kartu ini, tadi ada perasaan sedikit sedih, tapi nggak tahu ya apakah ini terjadi sama kalian atau tidak. Cuma saya merasa ada kesedihan aja sih tadi waktu pas shuffling si kartu-kartu ini ya untuk kamu ya, pile nomor 1. Oke, di sini ada 5 of swords, berarti ada
ada apa ya? Kalian ngalamin sesuatu yang apa ya? Pengkhianatan atau ya pokoknya energinya seperti kayak ada pengkhianatan di sini. Saya nggak tahu ini terjadinya bisa terhadap kalian yang mengalami ini atau orang yang sedang ada yang dekat dengan kamu ya. Cuma di sini ada energinya tuh seperti pengkhianatan, ada kemarahan atau kebencian gitu kan, udah nggak percaya lagi gitu. Terus kalau misalnya di sini berhubungan dengan pernikahan atau suatu hubungan romantisme, hubungan romantik, di sini kayak ada yang hampir mau menuju ke perceraian ya, atau break up, atau ada mau ya menuju putus gitu. Oke. Kalau misalnya ini berhubungan dengan bisnis, berarti di sini ada ketidakjujuran ya dalam bisnis kalian gitu. Karena di sini ada penyesalan, Five of Cups. Kalian tuh energinya tuh menyesal sekali, yang disangka orang yang mengalami ini tuh menyangkanya bahwa kalau ini kamu ya, berarti kamu nganggap ini tuh adalah mimpi kamu gitu. Sebelumnya tuh kamu berpikir, ini mimpi aku nih gitu. Tapi ternyata di sini ada Five of Swords, ada home, dan di sebelahnya home ini ada Fox. Berarti di sini ada disloyalty, artinya ada ketidaksetiaan. Kalau misalnya berhubungan dengan family, berarti ada perselingkuhan ya. Di sini juga ada menyesal, kenapa saya nggak memilih jalan yang lain ya. Seperti itu. Dan di sini juga ada rasa malu ya, dibuat malu, ngerasa apa ya, mungkin ini di past life kalian ya, bukan past life, maksudnya yang sudah kalian lalui mungkin ya, dimana adanya ketidakstabilan atau ketidakpercayaan, ketidakjujuran dalam, kalau di sini home berarti kayaknya berhubungan dengan kestabilan atau family issue, komitmen ya. Sepertinya sih saya lihatnya lebih cenderungnya kepada kayaknya pernikahan atau komitmen. Oke. Di situ kalian nggak percaya lagi gitu, atau orang yang mengalami ini tuh sepertinya nggak percaya lagi dengan orang-orang sekitarnya atau dengan ya lingkup yang terdekat dari dia. Seperti itu. Tapi sekarang saya lihat juga energinya dia kayaknya apa ya, menuju suatu perjalanannya dia gitu, menuju pencapaian terhadap mimpi-mimpinya dia. Meskipun di mimpi-mimpinya itu dia masih ada perasaan kayak kehilangan gitu kan, masih apa ya, masih sedikit nggak percaya gitu. Tapi di sini diminta tetaplah kamu untuk bermimpi. Mimpi-mimpi kamu itu harus tetap ada. Jangan sampai kamu mengorbankan mimpi-mimpi kamu. Oke, meskipun sedang diuji dengan yang tidak mengenakan ini ya, apalagi kalau kita orangnya sudah percaya dan ternyata dihianati, itu teramat menyakitkan. Tapi di sini diminta oleh Tuhan melalui alam semesta dan dituangkan melalui kartu-kartu tarot ini atau kartu-kartu oracle ini, dan saya mencoba menginterpretasikan apa yang kartu-kartu ini ingin sampaikan kepada kalian. Seperti itu. Semoga sih dapat tersampaikan ya dengan baik ya. Di sini tuh dimintanya tadi, kembali lagi ke kartu ini, kalian harus tetap fokus. Kamu tuh kayaknya udah punya perencanaan,
ada perencanaan-perencanaannya, dan di sini diminta kamu tuh untuk mencoba melakukan apa yang sudah kamu rencanakan itu. Atau kamu ini ada keinginan untuk traveling, atau juga kamu ingin mengubah situasi yang nggak mengenakan ini menjadi hal yang lebih baik, yang lebih menyehatkan, seperti itu. Kamu lagi mencoba mengubah situasi. Mungkin kamu ada berencana untuk traveling. Kalau misal kamu ada berencana untuk traveling, wujudkan itu. Oke, di sini sepertinya kamu juga sudah mulai optimis, ada keberanian, dan kamu kayaknya udah memiliki prospek ke depannya tuh seperti apa. Meskipun pasti kamu masih suka teringat tentang hal-hal yang tidak mengenakan itu ya. Wajar, namanya manusia. Kita nggak lepas ya dari yang namanya up and downs dalam kehidupan. Oke. Ini sepertinya sih ada berhubungan dengan disloyalty, dishonesty, hostility, and family and house in your home gitu ya. Yang kamu kira ini adalah tempat yang secure buat kamu, ternyata di situ malah ada kecurangan. Atau kalau ini bisnis, ternyata di situ kamu menemukan adanya ketidakjujuran dari orang-orang yang kamu kenal, yang kamu percayai, seperti itu. Dan di sini ada kartu Angel of Balance, bahwa nanti akan ada, insya Allah nanti akan adanya balance, keseimbangan buat kamu. Jadi diminta kamu tetap positif. Coba kamu ya, saya berencana, kamu bikin step-step, langkah-langkah apa saja yang akan kamu lakukan, meskipun hal yang kecil, lebih baik daripada tidak melakukannya sama sekali. Itu tetap dilakukan oleh kamu. Nanti dengan keoptimisan kamu, dengan keberanian kamu akan kembali balance. Nanti hal-hal yang positif itu akan datang pada kamu. Dan diminta di sini ada kartu Dreams. Jadi jangan berhenti bermimpi. Kamu itu orangnya kuat tapi memiliki hati yang lembut. Kalau di sini saya lihat ya. Ini untuk ujian ini sepertinya untuk menyadarkan kamu, membangkitkan lagi mimpi-mimpi yang mungkin sebelumnya kamu udah kubur. Kayaknya nanti aja, atau kamu bilang atau kamu berpikir sebelumnya tuh kayak nggak mungkin ya. Dan sekarang mungkin ya hikmahnya ya, wallahu alam bisawab ya. Ini hikmahnya adalah salah satu momen dimana kamu dicolek oleh Tuhan melalui alam semesta gitu kan, supaya kamu punya mimpi-mimpi yang indah, yang bagus gitu kan, yang akan bisa menolong kamu dan banyak orang gitu untuk kamu wujudkan gitu. Karena kalau misalnya kamu masih berkutat, misalnya bila tidak ada momen-momen yang tidak mengenakan ini terjadi, mungkin kamu merasanya udah nanti aja seperti itu. Dan ini mungkin adalah panggilan kamu, the purpose of your life. Di sini diminta akan ada balance, ada keseimbangan dalam diri kamu yang nanti akhirnya kamu bisa sampaikan ke orang-orang yang membutuhkan gitu, yang hidupnya mereka kurang atau tidak balance, menjadi balance karena mereka terinspirasi oleh kamu. Karena di sini mimpi-mimpi kamu itu luar biasa, seperti itu. Oke, file nomor 1 sepertinya itu ya yang saya lihat dari energi kamu. Di sini energinya itu hanya ingin mengingatkan kamu ya, bahwa kamu tuh punya mimpi-mimpi yang indah. Dan untuk mendapatkan mimpi-mimpi indah itu kamu harus fokus. Memang pasti kamu ada rasa sedih, penyesalan itu masih pasti ada ya, tapi diminta kamu fokus. Nanti akan ada suatu
anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk kamu, yaitu salah satunya di Angel of Balance. Si balance ini, balance in your life will come to you, ya. Dan dari balance ini, maka mimpi-mimpi kamu yang luar biasa yang akan mengubah diri kamu, orang-orang terdekat kamu, orang-orang yang membutuhkan, bahkan dunia ini berubah untuk menjadi lebih baik. Insya Allah, amin. Ya, kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki diri kita agar bumi ini, dunia ini juga menjadi lebih baik untuk generasi selanjutnya. Mereka menempati bumi ini tuh lebih nyaman, lebih baik, ya, sehingga anugerah keberkahan Tuhan tuh selalu ada untuk kita, keturunan kita, dan dunia ini. Oke, pada nomor 1, saya berharap semoga ini ada manfaatnya, ada hikmahnya untuk kamu. Kalau misalnya ini ternyata beresonansi sama kamu, silakan kalian like atau kalian bisa berikan komentar. Tapi jika ini tidak beresonansi, saya mohon maaf, mungkin ini bukan energi kamu yang saya baca. Silakan bisa pilih file yang lain. Tapi bila tidak ada sama sekali, berarti bukan energi kamu yang saya baca. Oke. Semuanya semoga sehat-sehat selalu, terlindungi dan terselamatkan dari segala keburukan, ya, dunia dan akhirat, dan semoga kita selalu diberikan kebahagiaan. Bye bye file nomor 1. Hai file nomor 2. Kembali lagi ke dia Zara. Sebelum saya mencoba menginterpretasikan energi dari bacaan tarot dan oracle card saat ini, saya mau menyampaikan, jika ada hal-hal baik, silakan kalian boleh ambil. Bila memang ini ada hikmahnya, kalian boleh ambil juga. Tapi ternyata kalau misalnya ada yang buruknya, mohon dibuang aja, nggak usah dipikirin. Kita di sini coba senang-senang aja, ya, jangan terlalu diambil pusing, jangan terlalu dimasukkan ke hati. Oke. Dan jika ternyata pembacaan file nomor 2 ini tidak beresonansi atau tidak memiliki vibrasi yang sama dengan energi kamu pada situasi saat ini atau yang pernah kamu lalui, kamu coba boleh lihat ke file yang lain, file yang lain. Tapi bila memang tidak ada yang cocok atau yang tidak beresonansi dengan keadaan kamu, jangan dipaksakan, ya. Berarti ini bukan energi kamu yang sedang dibacakan. Oke. So, file nomor 2, kita coba, ya, lihat apa sih energi kamu saat ini, apa yang akan diinfokan oleh Tuhan melalui alam semesta yang dituangkan pada tarot ini atau oracle cards ini, dan saya mencoba menyampaikannya kepada kamu. Oke, bismillah. Oke, ada kartu cycles, ada kartu soulmate. Oke. Di sini ada kartu selling out. Maaf ya kalau kartunya ini lebih cenderung kayaknya banyakkan nudismenya, tapi jangan fokus ke gambarnya, ya. Ini fokusnya aja ke pesannya aja sih. Nah, ini ada kartu The Magician. Oke. Ini kayaknya saya waktu pas shuffle, ya, men-shuffle yang file ini, bawaannya sih nyantai-nyantai aja, ringan, ya. Kalau yang file pertama itu sedih bawaannya. Ada King of Wheels, atau kalau di tarot rider, yang kartu tarot ancientnya, yang kunonya itu wheelsnya itu pentacles, ya, koin, King of Pentacles. Ini ada Six of Wands,
Six of Swords. Dan di sini juga ada, ini dulu ya berarti. Ada dice dari Lenormand Gilded Tarot. Ya, Lenormand. Nanti saya coba lihat ya cara pronunciation-nya. Ini dice. Satu lagi, Six Chakra Archangel Metatron. Oke, kita lihat dari energinya. Di sini ada cycles ya. Berarti ada sesuatu yang terus-menerus berulang-ulang yang terjadi dalam kehidupan kamu ya. Mungkin nggak tahu sih, ini hanya sepintas aja saya ngerasain ada hubungan dengan pile nomor 1 mungkin ya, seperti kelanjutan pile nomor 1 ya. Yang kamu yang pilih pile nomor 2, coba kamu bisa cek juga pile nomor 1, siapa tahu aja mungkin ada pesan yang tersimpan untuk kamu atau ada yang beresonansi dengan energi kamu. Oke, yang pile nomor 2 di sini saya lihat ada cycles. Berarti di sini ada sesuatu yang terjadi terus-menerus dalam kehidupan kamu. Yang kamu tuh ngerasa kayaknya susah ya buat menerobos siklus itu gitu. Dan di sini ada soulmate di tengah-tengah antara cycles dengan selling out. Kamu lagi fokus kepada yang namanya soulmate kah? Atau kamu ngerasa sepian ya, sendirian? Kalau di sini sih kayaknya kamu lagi longing akan sesuatu ya. Ini bisa terjadi pada saat ini atau sebelumnya. Oke, dan di sini ada selling out. Selling out itu artinya kayak menjual ya, mengobral abis-abisan gitu kan, selling out. Kamu lihat aja di sini kan, si cantik ya, sebenarnya dia cantik kan. Kamu tuh sebenarnya cantik kan. Sebenarnya kamu tuh cantik. Tapi di sini seakan-akan kayak kamu tuh sudah banyak lebam, luka-luka, dengan bajunya juga yang sedikit terbuka gitu kan. Tidak ada lagi yang bisa ditutupi karena kamu sepertinya mungkin ya mengalami beberapa hal yang tidak menyenangkan dalam hidup kamu, di mana kamu terpuruknya itu berkali-kali, nggak hanya sekali. Karena di sini ada banyak luka ya. Dan di sini seakan-akan sebenarnya sih nggak compang-camping juga ya, tapi seakan-akan di sini memperlihatkan keputusasaan. Itu kali ya yang lebih tepatnya ya. Karena siklus ini ya, siklus dimana kamu tuh kayak ngerasa ngerasa kayak nggak diterima ya. Kamu tuh kayak ngerasa terkucilkan atau ngerasa sendirian, ngerasa beda dibandingkan orang-orang yang ada di lingkupan kamu, di community kamu, di komunitas kamu. Bisa juga dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial kamu, sekolah, pekerjaan kamu, di keluarga kamu gitu kan. Bahkan mungkin ada ya merasa ada kamu memiliki beberapa saudara gitu kan, tapi ternyata kok kamu beda dengan saudara-saudara kamu, bahkan kedua orang tua kamu mungkin seakan-akan bukan memelihara, tapi kamu merasa tuh kayak kok aku nggak merasa hidup dalam keluarga ini gitu, kayak bukan bagian dari keluarga ini, seakan-akan aku tuh bagian dari keluarga yang lain gitu, yang aku nggak tahu apa, siapa, di mana, bagaimana gitu kan. Sepertinya itu. Karena di sini soulmate-nya di antara cycles dan selling out. Karena di sini waktu pas saya shuffle itu langsung keluar 3 kartu di pile ini ya. Oke, kalau yang pile sebelumnya saya ngeliatnya sih 1 ya. Cuma yang di sini ada 3 dan ketiganya ini saling menjelaskan ya. Jadi di sini diminta kamu tuh harus mendobrak itu. Dan satu lagi yang saya lihat di sini, 3 ini, kamu kayaknya ada di 2 pilihan ya. Karena mungkin kamu, ini bisa jadi kamu atau orang terdekat kamu ya, atau bisa orang yang kamu sayangi. Saya nggak tahu ini energi siapa yang terbaca.
Kalau beresonansi dengan kamu, ya silakan diteruskan. Tapi kalau misal tidak beresonansi dengan kamu, jangan diteruskan. Kamu bisa lewat ini ya. Di sini saya ngelihat kalau misalnya ini energinya kamu atau energi seseorang yang dekat dengan kamu itu, dia berada di titik terendah dalam hidupnya dia, dimana dia ada dua pilihan. Dia pingin, ya udah deh, kok gue baik tapi malah kayak gini terus ya hidup gue gitu, ya udah gue jadi jahat aja deh sekalian gitu. Ini ya tiba-tiba ada di terlintas gitu di ini saya, ada yang berpikiran seperti itu. Ada juga yang ya udah deh, nyerah, terserah mau kayak gimana gitu. Toh maaf ya, bukannya ini kamu ya, misalnya toh pelakor juga happy aja gitu dengan hidupnya seperti itu. Kenapa gue nggak jadi pelakor? Kalau misalnya ini kamu ngerasa terus meninggi rasa dihianati kayak gitu ya, kan di sini ada soulmate gitu, karena kamu kayaknya lagi mencari seorang yang benar-benar tulus sama kamu ya, yang setia, yang nggak akan berkhianat sama kamu ya. Apa gue jadi pelakor juga ya gitu di sini ya. Nah, itu mungkin energi yang sepintas sepertinya ya pernah muncul dalam pikiran kamu gitu, atau seseorang yang dekat dengan kamu ya. Oke, itu ya yang dari ketiga ini. Tapi di sini diperingatkan jangan seperti itu. Kamu jangan menjual diri kamu kepada hal yang tidak baik hanya karena kamu itu benar-benar letih, kewalahan, merasa terkucilkan. Biasanya yang namanya berlian itu kan jarang ya. Berlian itu kan nggak susah loh kita nemu berlian di pinggir jalan atau di batuan gitu kan. Nah, seperti itu keadaannya. Semoga kamu ngerti ya apa yang saya sampaikan ya. Jadi mungkin Allah tuh memberikan, saya menyebut Allah itu karena saya percaya Tuhan ya. Ini kembali kepada kepercayaan masing-masing, kepercayaan kalian semua. Oke, mungkin di sini Tuhan mengingatkan kamu atau memberikan kamu beberapa ujian. Pertama, untuk mendekatkan kamu kepada Dia, supaya kamu itu nanti saat berada di puncak yang luar biasa membahagiakannya, kamu yang membahagiakan gitu, kamu tuh ingat bagaimana rasanya tidak menyenangkan dalam posisi saat ini. Jadi kamu tidak melakukan itu kepada orang lain, orang banyak. Apalagi di sini kalau misalnya mungkin sepertinya kamu itu adalah kamu ada kayaknya di sini kamu ada misi ya untuk berada di dunia ini. Misinya nanti kamu akan mendapatkan sendiri. Saya nggak tahu misinya apa ya, setiap orang kan pasti berbeda ya misi dalam kehidupan ini. Makanya kamu diberikan siklus seperti ini terus menerus. Karena di sini sebelum-sebelumnya mungkin kamu belum mengambil hikmahnya gitu, mengambil esensi dari pembelajaran yang ingin Tuhan berikan. Dan mungkin ini saatnya, ya insya Allah saatnya ini yang sudah diinfokan ya kepada kamu melalui kartu-kartu tarot ini dari alam semesta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya coba sampaikan kepada kamu dan semoga bisa diterima sama kamu. Kamu itu akan menjadi seorang yang bisa menginspirasi banyak orang, yang membawa orang kepada kebaikan, kemenangan. Orang yang mungkin memiliki masalah yang hampir sama kamu tapi tidak sebesar masalah sama kamu, kamu bisa memiliki jawabannya, atau kamu bisa menjadi orang yang lebih bijak dan kamu bisa membantu orang itu agar tidak melenceng ke jalan yang tidak seharusnya gitu. Jadi mungkin di sini misinya sepertinya, karena di sini ada si Six Chakra Archangel Metatron, di sini kamu akan mendapatkan kayak suatu ilham atau vision. Kalau orang indigo itu bilangnya penglihatan ya, saya nggak tahu deh. Tadi sempat terhenti videonya, mungkin penyampaiannya itu harus sampai situ. Jadi sebenarnya banyak yang mau saya sampaikan, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang
distraksi gitu kan, yang membuat saya tuh jadi lupa apa yang ingin disampaikan. Jadi mungkin tuh masih ada sifatnya misterius ya buat kamu. Nanti kamu akan mengalaminya sendiri, jadi nggak melalui saya ya, tapi melalui diri kamu sendiri. Dan di sini sekali lagi saya tekankan, kamu di sini memiliki pilihan. Pilihannya itu kamu mau tetap berada di jalan yang benar. Ya jalan benar ya berarti sesuatu yang Tuhan mau ya. Kalau yang Tuhan tidak sukai, yang Tuhan benci, itu berarti bukan jalan yang benar ya. Atau kamu berada di posisi yang akhirnya kamu menyerah, give up, dan kamu melenceng. Seperti itu. Ini saya lihat seperti itu ya. Jadi jangan sampai kamu salah arah intinya. Karena nanti akan ada suatu hal yang baik banget gitu ya, luar biasa yang akan kamu dapatkan dari hal ini. Tapi caranya apa? Caranya kamu harus bisa mendobrak siklus yang kamu alami ini, selling out. Okay? Ya, mungkin yang salah satunya ini kamu merasa kayaknya kamu sendirian, kamu longing itu artinya apa ya? Ingin bertemu sekali dengan orang-orang yang sejiwa sama kamu, yang sepemahaman, yang mengerti kamu dan kamu juga mengerti mereka gitu. Itu ya. Dan di sini ada kartu penjelasannya dari tarotnya, itu ada The Magician. Yang namanya The Magician itu kan Tuhan dan alam semesta ini itu ya sedang memberikan kamu kesempatan nih untuk memanifestasikan apa yang kamu mau, dan kamu bisa mendobrak ini. Ini kayaknya ada sebagian besar juga dari kamu itu yang sudah ada di posisi ya udah gue move on nih, gue bakalan tinggalin masa lalu gue yang gak mengenakan. Memang kemarin gue ada berada di posisi rock bottom gitu kan, posisi di titik terendah dalam hidup gue, dan gue sempat yang namanya mau berlaku jelek juga gitu. Tapi alhamdulillah mungkin kamu sudah tersadarkan dan akhirnya kamu bisa maju. Ya sebagian dari kamu saya lihat di sini sudah memiliki banyak tools ya, peralatan atau banyak anugerah yang sudah Tuhan kasih sama kamu buat kamu move on, yang sudah kamu ambil resiko gitu untuk bersiap-siap mendapatkan ini six chakra, indera keenam kali ya namanya di sini ya. Dimana kamu tuh akan mendapatkan sebuah penglihatan, pandangan, vision, atau mendapatkan ilham ya dari Tuhan secara jelas. Itu nggak tahu apa, nanti kamu akan merasakannya sendiri. Di sini saya lihat ada angka 6, 66666, berarti ada 3 angka 6. Mungkin di bulan Juni kah, atau ya yang berhubungan dengan kelipatan 6 atau angka 6 itu sendiri ya, saya nggak tahu deh. 6 kan biasa summertime, atau di bulan Juni, atau tanggal 6, atau 666. Coba kamu bisa cari ya di Google, mungkin arti dari 666, triple 6 itu artinya apa. Mungkin ada info yang ingin diberikan untuk kamu seperti itu ya. Mungkin salah satunya bagi kamu yang masih berada dalam posisi, masih berada di siklus yang sama terus menerus, yang belum bisa mendobrak itu, coba kamu bisa cari arti angka triple 6. Okay? Nah di sini ada Magician. Kalau yang namanya Magician ini, kamu kan bisa lihat sendiri ya, dia punya swords, dia punya wands, dia punya cups. Ini artinya kamu tuh udah dikasih sama Tuhan berbagai macam peralatannya buat kamu tuh move on ya. Dan kamu juga di sini udah punya King of Wheels, yang artinya cukup banyak pengalaman kamu buat kamu itu mendapatkan kemenangan loh. Kemenangan dari kesusahan kamu sebelumnya, dari keekstra sabaran kamu yang kamu alami sebelumnya, kamu akhirnya bisa move on dari pikiran-pikiran negatif kamu gitu, menuju tempat yang lebih baik tentunya. Dan caranya move on gimana sih? Ya setiap orang sih memang beda ya cara move on-nya ya. Dan salah satunya di sini ada the ice, yang menandakan kamu harus berani ambil resiko. Kamu harus berani keluar dari zona nyaman kamu gitu. Dan kalau kamu berani, minimal di pikiran ya, sedikit demi sedikit
dari tingkah laku kamu atau sikap kamu gitu kan. Dan nanti akan ada elemen-elemen atau hal-hal baru yang terjadi pada situasi kehidupan kamu. Kalau kamu berani untuk mengambil resiko, pasti banyak ya, probabilitas itu banyak ya, kemungkinan nanti kalau aku gini kemungkinannya begini, kalau aku gini kemungkinan gini. Tapi kamu, bukan masalah hasil ya, tapi usahanya kamu ingin keluar nggak sih dari ini gitu. Jadi di sini diminta ya, Tuhan gitu meminta melalui alam semesta yang berbicara melalui kartu-kartu ini, dan insya Allah saya yang membantu menyampaikannya, semoga dapat terserap oleh kamu. Kamu mau nggak berubah, keluar? Caranya apa? Dengan berani ambil resiko dan berani juga untuk mengambil keputusan. Di sini ada Six of Swords. Seperti itu ya. Karena kamu di sini udah punya alat-alatnya, apalagi di sini kamu udah stabil ya. Saya lihat bagi sebagian orang di sini kamu udah stabil untuk mendapatkan kemenangan itu, yang akhirnya kamu akan mendapatkan ini, ilham, suatu anugerah, gift, saya tidak tahu namanya apa ya. Ya, amanah yang dititipkan Tuhan untuk kamu, yang kamu tuh di sini berarti ada manfaatnya, bukan untuk kamu aja, tapi orang-orang terdekat kamu, dan mungkin juga bisa jadi banyak orang. Kamu tuh bermanfaat dalam kebaikan ya, dalam kebenaran, bukan dalam keburukan. Tapi kamu diuji coba dengan ini, sama saya juga seperti itu ya, mengalami hal yang seperti itu, siklus yang saya lalui terus menerus seperti itu, dan akhirnya dikasih hal yang sama terus menerus gitu kan, sampai akhirnya capek ya, sama ada berpikiran untuk melakukan hal yang tidak baik gitu kan, tapi alhamdulillah akhirnya masih bisa bukan memberikan sih, setidaknya ya sama-sama kita mengingatkan ya untuk kebaikan, supaya hidup kita itu di sini tuh bermanfaat ya, bermanfaat buat bekal kita nanti ya. Kalau kita sudah tidak di dunia ini kan, bisa kebaikan kita jadi terus menerus mengalir, nanti di akhirat nanti atau di kehidupan nanti kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, seperti itu. Jadi di sini kan sudah ada swords ya. Swords itu berarti kamu tuh udah punya pikiran jernih banget nih untuk mengambil keputusan. Dan di sini ada wands. Wands itu artinya apa ya? Soul kamu atau intuisi kamu ya, intuisi dan kreativitas kamu itu udah oke banget gitu kan. Kamu punya kreativitas, kamu punya kemauan, dan kamu punya kejenihan pikiran. Dan di sini ada wheels. Wheels itu seakan-akan kayak memberitahu jalan gitu kan, arahan gitu. Wheels itu kan berarti kayak apa, kemudi ya, kemudi. Jadi kamu sudah diberitahukan oleh Tuhan gitu kan, alam semesta, ayo jalannya ke sini nih gitu. Karena di sini Tuhan sudah menganggap kamu tuh sudah stabil, jadi kamu memberikan kemudi. Ini kan kayak wheels ya, kemudi, karena kamu sudah memiliki banyak pengalaman, dan kamu akan banyak orang-orang yang terinspirasi sama kamu untuk mengikuti jalan yang pernah kamu raih untuk ke jalan yang lebih baik gitu. Seperti itu ya. Ya, di sini berarti kemakmuran kan. Di sini kartu kamu bagus kok. Nanti kamu tunggu aja, mungkin kamu akan mendapatkan suatu ilham ya, suatu ilham yang membuat kamu itu tersadarkan. Ini. Di sini kan brows, berarti ada mata ketiga, cakra indera keenam ya, yang akan terbuka, yang kamu itu mungkin lebih sensitif, lebih menyadari sesuatu yang beda dari manusia normal lainnya. Seperti itu. Kayaknya udah ya, nggak ada lagi deh kayaknya untuk yang file ini. Oke, file 2 seperti itu saja. Terima kasih. Semoga nanti bisa ketemu lagi ya sama readingan selanjutnya. Oke, tetap stay safe,
tetap bahagia. Semoga kita dilindungi, diselamatkan dari virus corona. Semoga corona ini segera berakhir, semoga berakhir, dan kita diberikan kehidupan yang lebih baik, lebih barokah dari Tuhan. Oke, file nomor 2. Terima kasih. Bye-bye. Halo file 3. Selamat datang di Dia Zara. Seperti yang file-file sebelumnya, saya mau menyampaikan kalau memang ada hal-hal yang positif dan bisa diambil hikmahnya, silakan kalian ambil. Tapi kalau misalnya ada yang tidak menyenangkan atau tidak mengenakan di hati kalian, dan ada hal yang tidak berkenan, jangan diambil hati ya, dibuang aja deh yang buruk-buruknya, pokoknya jangan dimasukkan ke hati. Kita di sini happy aja ya. Oke, ini adalah pembacaan untuk file 3. Kita lihat ya kartu-kartu kamu apa aja. Di sini ada unleash your creativity, and 5 wands. Ada konflik ya. Ada the sun in reverse, posisi the sun-nya terbalik. Ada 3 of wands, ada 8 of pentacles, page of swords, ada 10 of cups, ada 3 of pentacles, ada kartu sun lagi, the sun lagi, tapi di sini kartunya upright, posisinya tidak terbalik ya. Ada kartu all tied up, dan ada kartu door to value. Oh ya, sebelum saya baca ini, mau menyampaikan aja, waktu pas saya men-shuffle kartu untuk pile 3, ngerasa ada kayak si kartu itu terasa berat gitu. Terus kayaknya susah banget untuk bukan susah untuk di-shuffle, tapi dirapihkan gitu. Mungkin ini ada beberapa dari kamu yang sekarang lagi susah untuk dinasehati atau apa gitu, yang sepertinya punya jalan pikiran sendiri yang ada ya, mungkin nggak semuanya ya yang merasakan ini, tapi mungkin ada beberapa dari kamu yang ngerasa lagi mager nih gue, lagi males kayak gitu. Karena pas mau baca yang file ketiga ini pasti ada beberapa distraksi hingga sampai akhirnya saat ini baru saya bisa bacakan file ketiga. Jadi mungkin ada distraksi dalam hidup kamu. Distraksi itu apa ya? Kerikil atau hambatan dalam hidup kamu yang membuat kamu kayaknya jadi malas buat ngapa-ngapain. Mungkin ya, sebenarnya kamu itu orangnya kreatif, tapi di sini yang saya rasakan energinya tuh kayak ada sesuatu hal yang membuat kamu tuh jadi kurang fokus sama tujuan hidup kamu, kurang ada hasrat atau keinginan untuk releasing your creativity gitu. Jadi kamu tuh malas untuk berkreasi dengan ide-ide kamu, dengan banyak hal. Karena di sini saya rasa kamu itu orang yang pile 3 punya ketekunan, punya imajinasi, dan juga punya kreativitas yang cukup tinggi ya. Terlebih kamu tuh orangnya tekun. Kalau misalnya udah mau sesuatu, kamu tekun. Tapi nggak tahu kenapa, cuma untuk yang file kamu aja ya, selalu aja ada hambatan, dan akhirnya alhamdulillah Allah mengizinkan. Akhirnya saat ini saya bisa coba membaca apa yang terjadi dari kartu ini ya, yang terjadi dalam hidup kamu melalui kartu ini. Seperti itu ya. Ya udah, kita langsung aja ya. Di sini unleash your creativity, berarti ada kemungkinan kamu tuh stuck dengan sesuatu sehingga kamu merasa kayak gak bisa ngapa-ngapain dengan kreativitas kamu gitu. Gak bisa menuangkan ide-ide gila kamu, ide-ide orisinal kamu, ide-ide bagus kamu, ide-ide besar kamu gitu. Mungkin ada sesuatu hal. Dan di sini kartu ini menyatakan ya, Tuhan kadang tuh ada cara Tuhan untuk mengingatkan kita. Bisa jadi salah satunya Tuhan mengingatkan
kamu yang energinya stuck bisa melalui energi reading ini ya. Di sini diminta kamu keluarkan semua ide-ide ide-ide unik, gila kamu, orisinal kamu. Jangan ragu untuk menuangkannya. Di sini kartu ini dengan tegas mengatakan seperti itu. Karena kebanyakan dari kamu yang memilih pile 3 memiliki banyak bakat ya, bakat seni ya. Dan kamu tuh orangnya unik. Ya. Oke, di sini sekali lagi disampaikan unleash your creativity. Jangan takut untuk menuangkan ide-ide kreativitas kamu. Bisa dengan berbagai macam cara ya. Bisa dengan makeup mungkin ya. Karena saya lihat di sini makeupnya keren. Beda gitu. Dari fashion bisa. Kamu suka mendesain sesuatu, hal-hal yang unik. Atau kamu suka dengan hal-hal yang berbau dengan steampunk. Steampunk tuh apa ya? Model-modelnya tuh ya kamu bisa cari lah di Google ya tentang steampunk kayak gimana. Mungkin ya seperti itu. Atau kamu juga suka dengan yang cosplay atau yang berhubungan dengan mesin. Banyak ya, banyak hal ya di sini ya yang saya lihat. Nah, kita lanjutkan. Unleash your creativity. Lalu ada 5 of Wands. Berarti bisa jadi salah satu kenapa kamu jadi stuck, tidak melanjutkan kegigihan kamu dalam mengkreasikan sesuatu, ide kamu itu apakah ada sebuah kompetisi. Kamu merasa kamu sebenarnya suka berkompetisi ya, tapi karena ada sesuatu di sini, ada rasa persaingan, konflik, atau kecemburuan, atau ada juga envy, kecemburuan gitu ya. 5 of Wands kan itu menandakan kayak kompetisi ya, konflik gitu, ada rasa iri, ada rasa jealous gitu. Nggak tahu itu dari kamu atau dari orang-orang sekitar kamu yang ngerasa mereka iri dengan kebisaan kamu, dengan kreativitas kamu ya. Dan di sini ada kartu The Sun in reverse. Berarti ini kayaknya membuat kamu tuh jadi malas menuangkan segala yang kamu punya. Padahal kamu di sini kayak udah banyak planning nih. Wah, gue kayaknya mau gini dulu deh. Nanti udah gitu gue gini ya. Tapi ternyata kamu stuck di situ karena ada masalah ya. Bisa aja masalahnya ini dalam pendidikan, bisa dalam sudut pandang kamu yang tiba-tiba jadi berubah karena mendengar suatu berita gitu kan. Karena di sini ada Page of Swords dan Ten of Cups. Mungkin berita itu yang berhubungan dengan masalah asmara gitu, atau masalah dalam keluarga, atau masalah dalam pertemanan juga. Tapi di sini kayak lebih cenderung ada konflik dalam masalah asmara kah? Kayaknya asmara ya, tapi ya saya ngerasa sebagian besar sih kayaknya ada masalah dengan problema cinta. Kamu dengar berita yang ya mengganggu ya, cukup mengganggu, yang ngebuat kamu jadi mager tadi, yang makanya saya jadi lama untuk membaca pile 3 ini. Atau juga kamu ngerasa tertipu, atau ada juga mungkin yang ngerasa tersesat. Baru aja tadi ada sedikit gangguan lagi dalam membaca reading pile 3 ini. Mungkin ada sedikit gangguan dalam mengaktualisasikan tentang kreasi kamu, seperti itu. Atau ini juga bisa salah satu energi dari beberapa kamu nih, dari kamu yang kayaknya jadi stuck, malas ngapa-ngapain, atau ada gangguan dalam situasi hidup kamu dalam mewujudkan suatu impian kamu ya. Udah, kita lanjutkan ya. Tadi kan saya lihat di sini ada conflict 5 of Wands. Itu juga berarti mungkin ada berita ya yang membuat kamu jadi memiliki adu argumen, adu mulut dengan
komunitas kamu, orang-orang yang dekat di sekitar kamu ya, yang pasti yang ngebuat kamu jadi ngedown, jadi nggak semangat untuk ngelakuin itu gitu kan. Ya tadi yang ngerasa mungkin salah satunya tertipu atau salah jalan, atau kamu ngerasa tersesat sekarang gitu kan, atau nggak yakin akan kerja keras kamu bener nggak nih ya, seperti ini betul nggak ya gitu. Bisa aja ya ada keraguan dalam diri kamu. Nah di sini ada Three of Wands, sebenarnya yaitu kamu udah memiliki apa ya, kayak perencanaan dan kamu tuh lagi menuju pengaktualisasian, atau kamu menunggu sesuatu nih, menunggu sebuah jawaban, hasil, atau apapun itu ya, atau berita sebenarnya ya, dan kamu tuh giat banget untuk melakukan itu. Tapi ya itu tadi ada suatu hal yang ngebuat kamu jadi sedikit kurang semangat untuk melanjutkan apa yang kamu kerjakan. Di sini ya tadi ya, mendapatkan sesuatu berita yang kayaknya cukup sulit buat kamu. Adanya perdebatan, polemik kayak gitu, yang tadi saya bilang tuh bisa berupa asmara ya, yang berhubungan dengan asmara. Kayaknya kamu dengar gosip atau apa gitu ya, yang berhubungan dengan ya tadi itu family issue, atau tentang kekasih, sahabat, pertemanan, itulah ya. Kayaknya itu tuh yang buat kamu jadi ngerasa ini adalah rintangan kamu buat kamu ngelakuin yang kamu suka. Dan di sini ada door to value-nya reverse ya, berarti kamu ngerasa kayak pintu buat kamu tuh untuk menuangkan aktualisasi diri kamu itu kayaknya tertutup gitu. Kamu ngerasa kayak kesempatan kamu tuh udah nggak ada gitu ya. Dan di sini makanya ada kartu all tied up beserta si ini, door to value. Ya jadi kamu ngerasa kayak nggak bisa ngapa-ngapain, tapi sebenarnya enggak. Ini ada kata the sun. Sebenarnya kamu bisa melepaskan ikatan ini gitu kan. Dan dari kamu ngerasa ada satu pintu yang tertutup buat kamu ngerasa nggak punya kesempatan lagi, seakan-akan kesempatan itu hilang. Sebenarnya Tuhan tuh pengen nunjukin atau nyelek kamu dengan kejadian ini, menyadarkan kamu kalau kamu tuh bisa melakukan bukan suatu keberuntungan, tapi suatu hal yang nanti bisa menginspirasi banyak orang. Ya bisa aja termasuk keluarga dekat kamu atau teman-teman dekat kamu itu melalui hal lain. Jadi nggak hanya itu aja. Jadi diminta kamu tuh jangan terlalu fokus pada satu titik. Mungkin di sini ada beberapa dari kalian yang tipenya kalau udah fokus sama satu, fokus aja gitu. Padahal tanpa kamu sadari, di sini saya lihat banyak sekali dari yang memilih part 3 ini ya, kamu tuh punya bakat yang banyak ya, dalam bidang seni, dalam bidang finansial juga gitu, yang kamu nggak sadari sebenarnya. Sebenarnya kalau kamu bisa menggali hal lain dalam diri kamu, itu malah dapat menginspirasi orang lebih banyak daripada yang kamu tekuni saat ini. Nah ini mungkin ya salah satu cara Tuhan memberikan manusia atau makhluk-makhluknya untuk berani melakukan dobrakan yang baru, karena Tuhan tuh melihat potensi kamu tuh lebih besar, lebih baik dalam melakukan hal yang baru itu, yang ternyata malah bisa menyelamatkan, menolong, bahkan menginspirasi orang-orang yang hampir memiliki pengalaman yang sama dengan kamu gitu, yang membuat kamu juga menjadi lebih baik. Karena kamu di sini ada kartu the sun, 2 lagi the sun ya, berarti kamu orangnya hangat ya, banyak kawan.
Dan kamu tuh orangnya tuh sebenarnya, kamu tahu kan matahari tuh kayak gimana sih? Kan matahari itu tuh menyinari ya, terang benderang gitu kan. Dan kalau ada matahari berarti kan nggak ada hujan ya. Kan hujan tuh dikonotasikan dengan yang mellow-mellow, sedangkan yang matahari tuh dikonotasikan dengan yang happy summer gitu kan, summery life gitu, hal-hal yang apa ya, menyenangkan gitu. Nah, kamu tipenya seperti itu. Sebenarnya kamu memiliki bakat yang akhirnya nanti kalau kamu sudah bisa menggalinya, kamu bisa sadar itu bisa membawa kamu dan orang-orang sekitar kamu, bahkan orang banyak, terinspirasi dengan kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi mungkin ada berita yang gak mengenakan mengenai urusan asmara atau pertemanan kamu, atau yang ada di lingkupan sosial kamu yang kamu ngerasa kecewa gitu kan. Kamu kayaknya ngerasanya tuh kayak ada drama besar gitu. Yaitu untuk membuat kamu ayo bangkit. Makanya ada beberapa kali saat saya membaca file ini tuh kayak tersendat, bahkan saya juga jadi kayak nanti aja. Nah itu mungkin sedikit terbawa, ada beberapa energi kamu yang membuat saya nanti aja gitu, tanpa saya sadari juga sebenarnya gitu kan, bahwa itu ada energi dari kamu yang kebawa sama saya, sehingga saya nggak langsung membaca file 3 seperti yang seperti yang tumpukan kartu sebelumnya gitu kan ya. Apalagi ya, oh ya, nanti kalau kamu misalnya sudah menemukan itu, satu lagi yang diingatkan, kamu nanti akan mendapatkan hal yang luar biasa ya, kebarokahan lah dari Tuhan, ya anugerah gitu dari Tuhan. Jangan sampai itu menjadikan kita, ya saya yakin nggak seperti itu ya, tapi tidak ada salahnya ini harus saya katakan gitu, sampaikan. Hindari rasa sombong, congkak, angkuh, arogan, merasa terlalu berbangga diri. Kita boleh berbangga diri, tapi berbangga diri itu artinya kita tuh harus bangga dengan diri kita, dengan artian kita tuh bersyukur karena kita bisa berhasil seperti ini atas ya usaha kita sendiri, tapi tentu saja kehendak atau izin Tuhan. Karena kalau tanpa izin Tuhan, nggak akan mungkin itu terjadi. Dan dengan cara-cara Tuhan yang membuat kita tuh jadi pindah dari hal yang tidak baik menjadi yang lebih baik, yang lebih bercahaya, seperti bercahaya, bersinar ya, kayak gitu. Dan satu lagi nih yang sampai saat ini saya masih terngiang-ngiang tuh adalah salah satu seseorang yang beliau tuh ya buat saya tuh yang membuat terperangah gitu dengan perkataan beliau. Insya Allah beliau juga orangnya ya berilmu lah, cukup berilmu tuh dalam artian bukan yang kayak ilmu pelet santet, enggak ya, maksudnya dalam bersosialisasi ya terhadap manusia, Tuhan maupun sekitarnya gitu. Beliau mengatakan janganlah kita menggunakan jubah Tuhan, salah satunya sombong, karena itu akan berat. Yang pantas untuk sombong itu hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Kita manusia nggak pantas untuk sombong. Kita itu nanti akhirnya mati ya, meninggal kan, dan akhirnya kita nanti akan dikubur gitu. Dan udah dikubur itu kan sendirian juga gitu. Akhirnya kan menjadi jadi ya bangkai, menjadi hancur lebur gitu kan, tanah kembali, tulang belulang gitu. Apa sih daya kita? Jadi di sini ada yang harus saya sampaikan, jangan sombong. Tuhan memberikan kita banyak anugerah, kelebihan, bakat, itu bukan menjadikan kita tuh lupa akan misi kita, lupa akan diri kita. Tapi kita ada di sini tuh diberikan kelebihan. Tuhan melihat bahwa kita itu insya Allah amanahnya untuk membantu yang membutuhkan sekitar kita. Dan sekitar itu kan bukan hanya manusia ya, bisa saja hewan, bisa saja ya kayak ya makhluk hidup lah ya, yang pastinya ya, dan juga bumi ini gitu, seperti itu.
Itu deh kayaknya yang mesti saya sampaikan ya. Karena di sini tuh Tuhan memberikan kamu tuh anugerah yang banyak ya. Bakat kamu tuh banyak sebenarnya di bidang seni, di bidang ya ada yang menulis, ada yang bertutur kata gitu, dari pandai berkomunikasi, ada juga yang pintar untuk menjadi konsultan ya. Bahkan bela diri juga yang bagus di sini. Jadi kayak banyak hal yang file 3 ini miliki, kreativitas yang file 3 ini miliki, tapi satu yang ingin disampaikan, ya alam semesta ingin menyampaikan, jangan sombong, karena kalau sombong itu nanti akan menghancurkan diri kita sendiri. Kita semua akan hancur dengan kesombongan itu. Jadi lebih baik seperti ilmu padi, semakin berisi semakin dia menunduk. Menunduk itu bukan berarti malu ya, tapi rendah hati, bukan rendah diri ya. Tidak rendah diri tapi rendah hati. Saya juga sih lagi belajar seperti itu ya. Menjadi rendah hati, bukan rendah diri. Oke, file 3. Ada lagi nggak ya? Di sini yang saya lihat. Ya, satu tadi ya, jangan sombong, tetap rendah hati, tidak rendah diri. Dan kamu juga harus mau membuka hati dan pikiran kamu pada hal-hal penting lainnya dalam diri kamu, dalam hidup kamu. Bukan hanya di sini ada uang ya, mungkin di sini ada yang beberapa sih, mungkin nggak semuanya, mungkin bukan kamu ya, tapi ada beberapa juga yang kayaknya fokus ke uang, money oriented. Tapi sebenarnya hidup itu memang sih uang kita butuh, tapi bukan berarti uang itu yang membuat kita tuh jadi lupa semua gitu ya. Uang kan nggak dibawa mati ya. Seperti itu kan, hanya amal kebaikan yang kita bawa nanti insya Allah kan. Jadi untuk saat ini ya yang dibutuhkan juga kan adanya, kita kan manusia itu kan makhluk sosial yang suka bersosialisasi, dan kita juga di situ butuh yang namanya cinta, kasih sayang. Mungkin ya kita juga harus bisa mengekspresikan kasih sayang. Nah ini nih ya, kayaknya mungkin di sini ada asmara, emosi. Mungkin kamu tipe orang yang to the point banget gitu ya. Bisa jadi ya di sini. Jadi ya mungkin dalam kehidupan kamu sebelumnya atau masa-masa lalu kamu melewati sesuatu yang tidak menyenangkan yang membuat kamu tuh sepertinya kesannya kayaknya to the point, atau nggak to the point sih ya, to the point sih nggak masalah ya, cuma perlu mungkin ya ada filterisasi dalam perkataan ya. Yaitu tadi di sini ada kata ada Ten of Cups. Kartu Ten of Cups itu kan berarti dengan emosi kasih sayang. Dan di sini ada door to value yang ada kamu lihat ya, ada gambar pintu, dan di sini ada money. Dan ini in reverse, terbalik. Berarti hidup itu bukan hanya uang ya. Hidup itu kan sesuatu yang bukan kompleks juga ya, tapi yang banyak hal ya. Jadi yang ya uang pokoknya intinya jadi susah nih ya untuk nyapainnya gimana ya. Uang memang dibutuhkan, tapi begitu juga dengan yang namanya waktu, ketenangan pikiran, ya nggak sih, ketentraman jiwa. Terus udah gitu kita ngerasa disayangi dan kita juga menyayangi kayak gitu. Di sini sih diminta kamu coba mengubah cara pandang dalam hidup kamu gitu kan. Jadi fokusnya jangan hanya di satu titik aja gitu. Coba kamu kan di sini wands ya. Wands itu kan di sini ada 2 kartu wands nih. Wands itu apa ya? Tongkat ya. Ada beberapa wands. Di sini dikatakan coba kamu ikuti kata hati atau intuisi kamu. Kamu belajar untuk mengasah itu.
Di sini kan kamu lihat ada birds ya, banyak nih burung-burung tuh. Nah, sebenarnya ini kan ada sebuah berita, banyak yang berita-berita yang ingin kamu yang ingin disampaikan ke kamu. Dan di sini juga kan kamu lihat ada orang yang menggunakan si wands gitu ya. Jadi ini juga minta dimegang wands juga. Jadi diminta Tuhan melalui alam semesta dan dituangkan untuk saat ini ya, dituangkan ke dalam kartu tarot dan oracle sini. Dan ya saya berusaha untuk menyampaikannya ke kamu. Pile 3 ingin menyampaikan banyak cara Tuhan untuk memberitahukan sesuatu, salah satunya dengan intuisi. Jadi coba kamu belajar mendengarkan kata hatimu, jiwa dan tubuh kamu. Tentu aja dalam koridor yang baik ya, bukan dalam keburukan ya. Nah, itu salah satu, kalau orang-orang sekarang sih yang berhubungan dengan occultism gitu, yang seperti ini ya, yang kartu tarot atau apapun itu bilangnya higher self gitu. Jadi diri kita yang sudah berada di posisi yang lebih baik, stratanya, tingkatannya. Kalau di sini saya masih memahaminya cara Tuhan ya, atau alam semesta ingin menyampaikan agar kamu untuk menjadi lebih baik. Coba kamu sekarang belajar kebutuhan atau kebutuhan jiwa, hati, pikiran, dan juga tubuh kamu butuhkan apa, seperti itu. Jadi diminta untuk mendengarkan intuisi kamu. Jangan lebih cenderung ke 3D yang berbentuk materi. Ya, Tuhan kan maha sempurna ya. Jadi Tuhan menciptakan itu nggak hanya yang berbentuk ada jasad fisiknya aja, tapi yang tidak berbentuk pun ada. Ya, seperti kita tahu ya, untuk yang hal kecil ini kayak angin ya. Kita kan nggak tahu fisiknya kayak gimana. Atau misalnya oksigen, karbon monoksida, karbon dioksida, kita kan nggak tahu fisiknya kayak gimana kan. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan yang lainnya, lebih tinggi lagi, lebih rumit lagi. Karena itu disebutnya Tuhan maha sempurna. Kayak gitu. Aduh, cukup berat juga ya bacaan saya, ketiga bacaan saya ini. Tapi nggak apa-apa, karena saat ini memang ada ada tarikan untuk saya membaca energi dari kalian semuanya. Ya, oke, kayaknya itu ya bacaannya, reading kali ini. Semoga sih bermanfaat untuk kalian semua. Oh ya, kalau misalnya memang ini beresonansi dengan kamu, silakan diambil. Tapi kalau tidak beresonansi, jangan dipaksakan intinya ya. Mungkin ini bukan reading energi kamu saat ini. Atau kamu coba lihat di pile 1 atau pile 2. Tapi kalau misalnya tidak menemukan juga, ya berarti bukan energi kamu yang sedang dibaca saat ini. Tapi kalau memang beresonansi, saya minta like-nya supaya saya tahu kalau ini bacaannya saya nggak ngawur gitu. Karena saya ngerasa ada energi aja sih. Jujur aja ini masih awal. Saya juga masih antara percaya nggak percaya, apakah benar gitu seperti ini, seperti itu. Dan sebenarnya ada tarikan juga nih untuk saya membaca tentang masalah asmara. Makanya saya harap kalau misalnya memang ini beresonansi sama kalian, tolong kasih like atau komentar, boleh subscribe saya juga. Terima kasih sekali, alhamdulillah kalau kalian mensubscribe saya, berarti memberikan amanah itu untuk saya. Nanti kalau memang ada yang like, berarti ya itu tanda untuk saya melanjutkan reading ini. Insyaallah sepertinya akan membaca readingan mengenai percintaan, tentang asmara. Sepertinya itu ya yang banyak orang tunggu-tunggu. Oke, semuanya terima kasih sekali sudah bergabung, sudah join sudah watching Diazara membaca readingan tarot kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu semuanya. Kita berdoa saja semoga
COVID atau Corona ini segera berakhir, amin, dan kita semua terlindungi dari virus Corona, dari hal-hal buruk, dan semoga Tuhan melindungi, menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, dan semoga Tuhan juga meridhoi apa yang kita lakukan di hari ini, dan semoga kebahagiaan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih ya. Bye-bye.